Satu, dua, tiga. Bentar, backgroundnya lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo teman-teman, kelompok 3 Angkatan 1 Latsar CPNS golongan 2 Kemensos tahun 2021. Gimana nih kabarnya? Sehat-sehat semua kan? Alhamdulillah, semua sehat. Alhamdulillah, semoga kita senantiasa diberi kesehatan. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan diskusi, mungkin santai aja kali ya, terkait dengan penugasan pada materi pelayanan publik, dan kita mendapatkan tugas untuk mengulas best practice pada materi pelayanan publik. Dan di sini sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kalau kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini ada saya sendiri sebagai moderator, saya Asy Budiarti. Saya sebagai pembicara, Temuri Ghazali. Saya sebagai pembicara, Abi Ortiga. Saya sebagai pembicara, Rida Afifah. Oke, baik teman-teman. Untuk lanjut ke topik diskusi kita kali ini ya, di sini kita akan membahas tadi tentang best practice dalam pelayanan publik yang selama ini terjadi. Ya, lanjut ke topik diskusi kita kali ini, yaitu membahas tentang bagaimana penerapan pelayanan publik yang selama ini terjadi, dan kita akan membahas dari sisi best practice, yaitu dengan kita mengambil kasus salah satunya adanya tindakan diskriminatif dari pelayanan rumah sakit terhadap pasien BPJS. Dan di sini kita mengambil salah satu kasus yang terjadi di Rumah Sakit Sumber Waras Jakarta, di mana salah satu pasien yang sedang berobat di rumah sakit tersebut mengakui bahwa membutuhkan waktu yang sangat lama, yaitu sekitar 12 jam, mulai dari proses pendaftaran hingga mendapatkan pelayanan, lalu pemeriksaan dengan dokter, dan sampai mengambil obat. Beliau berangkat dari jam 7 pagi hingga jam 7 malam. Wow, ini waktu yang sangat panjang sekali untuk mendapatkan pengobatan. Dan bagaimanakah untuk selengkapnya, kita saksikan video berikut. Saudara, saya berada di tempat pendaftaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Sumber Waras di Jakarta Barat. Saya ingin mengetahui, saudara, bagaimana proses pendaftaran dan kemudian berobat dan mendapatkan obat dari proses BPJS Kesehatan ini. Ikuti saya, saudara. Saya melihat ada Bapak dan Ibu yang mungkin sedang berobat. Assalamualaikum, Pak. Aiman, Kompas TV, Bu. Iya. Siapa yang berobat nih, Pak, Bu? Saya sendiri. Bapak, sakit apa, Pak? Jantung, gula, darah tinggi, Pak. Jantung, gula, darah tinggi. Iya. Turut prihatin, Pak. Ini sedang berobat lewat BPJS? Iya, betul. Dari jam berapa daftar? Tadi datang dari rumah jam setengah 8. Setengah 8 pagi? Iya. Panggil setengah 10. Setengah 10, 2 jam nunggu, Iya. dipanggil. Panggil. Terus masuk berobatnya? Klinik, Ke polinya? Lantai 2 jam berapa? Pas Jumatan tadi saya Jumatan langsung dipanggil. Setelah atau sebelum Jumatan? Setelah Jumatan. Berarti dipanggil. sekitar jam 1 ya? Iya, jam 1 betul. Pukul 1, pukul 13, masuk. Jadi Masuk. setengah 10 ke pukul 1 itu 3 jam setengah. Nah, poli. Bapak dari pendaftar, dari dipanggil di BPJS, ya Nah, ke poli 3 jam 3 jam setengah. setengah, betul. Sebelumnya nunggu 2 jam, artinya 5 jam setengah. Iya. Setelah poli kan ambil obat. Ngambil obat, betul. Nah, jam berapa itu katanya? Nebus Udah. obatnya. Tadi Oh, masih nomor? Masih nomor. Jam? Tadi Saya nanya. tanya, Sus, ini kira-kira jam berapa ya, Sus? Sekitar jam 7, Jam Bu. Hah? 7-an. 7 apa? Malam? Malam. Nah, Saya biasanya ngambil obat, saya tungguin. Kalau Mhm. yang udah-udah saya sampai maghrib di sini. Oke. Saya nungguin obat, saya tungguin biasanya. Kalau Jadi setengah 8 tadi pagi daftar, Iya. jam setengah 10 dapat Dapat nomor, nomor. jam 1 Nah, berobat periksa, ke dokter, iya. jam 7 malam ambil obat. Ambil obat. Hampir 12 jam Iya. untuk satu. ini baru kali ini Proses saya datang siang. Biasanya mah habis subuh saya kesininya. Seminggu berapa kali harus datang? Ini udah lama, Bang. Sebulan. Biasa sebulan sekali. Sebulan sekali. biasa. Sebulan sekali nih ya. Kontrol ini Pak ya. Kontrol. Tapi hanya di rumah sakit ini saja atau semua rumah sakit juga harus nunggu panjang seperti ini? Iya, betul semua.
Rumah sakit mana lagi, Pak? Tarakan. Pelni. Jadi datang pagi, dapat nomor agak siangan, berobatnya siang, ambil obatnya malam. Semua itu karena BPJS ya. Iya. Kalau berobat biasa lebih cepat. Lebih cepat, klinika lain kan dia, Pak. Pernah juga berobat biasa? Udah pernah dulu. Lebih cepat. Tarakan. Berapa lama? Tarakan. Berapa lama perbedaannya misalnya? Ya, baru 2 jam udah langsung beres. 2 jam dapat obat langsung. Iya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Sama-sama. Terima kasih. Baiklah, kita sudah sama-sama menyaksikan yaitu tentang video pengakuan dari pasien dari Rumah Sakit Sumber Waras Jakarta tentang lamanya pelayanan terhadap pasien BPJS. Dan di situ memang pelayanan seperti itu tidak terjadi sekali 2 kali, bahkan setiap beliau berobat memang waktunya sepanjang itu gitu. Dan ketika kita melihat video tersebut, menurut teman-teman semua nih, jika dikaitkan dengan nilai-nilai dasar pelayanan publik, gimana nih kira-kira tanggapan dari teman-teman sendiri terkait bad practice yang terjadi di sini? Oke, mungkin ada yang mau menanggapi untuk yang pertama. Baik, Bu Asih sebagai moderator, di sini saya akan mencoba menanggapi tentang kasus pasien BPJS di Rumah Sakit Sumber Waras itu ya. Saya akan mencoba mengaitkan kasus ini dengan manajemen ASN. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit pengertian dari ASN dan manajemen ASN itu sendiri. Seperti yang kita ketahui, ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan berdasarkan undang-undang. Sedangkan manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan akan tersedia sumber daya ASN yang unggul dan selaras dengan perkembangan zaman saat ini. Kemudian, seperti yang kita ketahui bahwa ASN ini memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat serta pemersatu bangsa. Kemudian kaitannya dalam kasus tersebut bahwa ASN belum memberikan pelayanan publik yang profesional terhadap masyarakat. Sebenarnya upaya pemerintah itu sudah memberikan pelayanan kesehatan BPJS yang sudah baik ya. Namun nampaknya belum sepenuhnya diikuti oleh masyarakat karena beberapa pasien banyak yang mengeluh bahwa menjadi pasien BPJS tidak memuaskan terkait pelayanan yang dilakukan oleh rumah sakit. Salah satunya yaitu pihak rumah sakit yang seringkali membiarkan pasien BPJS mengantri lama dan pegawainya pun terkadang tidak ramah. Hal tersebut tidak mencerminkan ASN yang harusnya memiliki sikap etika yang baik. Seharusnya sebagai ASN kita harus menerapkan pelayanan publik yang berdasarkan etika birokrasi yang bisa dijadikan sebagai pedoman norma bagi ASN dalam menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi. Nampaknya di sini banyak ASN yang masih acuh ya terhadap pasien BPJS, sehingga terdapat perbedaan pelayanan antara pasien umum dan BPJS yang seharusnya bisa diberikan pelayanan yang sama, tidak dibedakan. Kemudian saya pernah membaca bahwa yang menjadi perbedaan pelayanan pasien BPJS dan pasien umum ini mungkin karena adanya perbedaan nilai upah gaji yang diberikan kepada pegawai, di mana pegawai yang menangani pasien umum gajinya lebih besar daripada pegawai yang menangani pasien BPJS, sehingga hal tersebut mungkin bisa memicu adanya diskriminasi terhadap pasien BPJS. Sekian pendapat dari saya, mungkin ada yang mau menambahkan atau menanggapinya. Terima kasih. Oke, tadi sudah pendapat dari Mbak Rinda ya. Memang ketika kita bicara suatu pelayanan publik itu akan sangat menyangkut dengan ASN itu sendiri, yaitu tentang bagaimana manajemen ASN-nya seperti itu. Dan juga bagaimana tentang mindset-mindset yang diterapkan, mindset-mindset yang menjadi dasar dari ASN itu sendiri begitu. Ketika seorang ASN sudah menerapkan mindset dalam dirinya bahwa dirinya adalah seorang pelayan, maka mereka akan mengutamakan yang namanya kepentingan masyarakat dan mengabaikan kepentingan sendiri begitu. Jadi hal utama dalam pelayanan adalah kepentingan masyarakat begitu. Oke, baik, terima kasih Mbak Rida. Mungkin ada tambahan dari panelis lain? Izin menanggapi Ibu Asih.
saya mencoba untuk mengemukakan pendapat saya mengenai video tersebut. Kalau menurut saya, dilihat dari sisi pelayanan publik, sangat melanggar kode etik ya. Karena tidak semestinya pihak rumah sakit diskriminatif terhadap pasien BPJS. Nyatanya, pasien BPJS juga memiliki hak yang sama sebagai pasien, walaupun menggunakan jaminan kesehatan milik negara. Dapat kita identifikasi bersama, masih terdapat perbedaan pelayanan yang dilakukan rumah sakit terhadap pasien BPJS dan pasien umum, seperti mengutamakan antrean pasien umum dibandingkan pasien BPJS, perbedaan kualitas obat yang didapat oleh pasien BPJS, keterbatasan pasien BPJS dalam memilih rumah sakit, juga administratif yang cukup panjang. Padahal seharusnya dalam melaksanakan tugas dalam melayani masyarakat harus bisa bersikap profesional dalam upaya meningkatkan pelayanan publik berorientasi mutu. Dari video juga dapat dilihat bahwa masyarakat tentunya merasa kesusahan dengan keadaan seperti itu. Sehingga alangkah baiknya pemegang kebijakan melaksanakan perbaikan dalam sistem pelayanan hingga terwujud birokrasi ke arah yang lebih baik lagi. Ya, mungkin itu aja Bu Asih. Oke, baik sekali tanggapan dari Mas Abi ya. Mungkin di sini kita juga bisa melihat gitu. Kita harus melihat siapa saja sih stakeholder yang terkait dalam pelaksanaan jaminan kesehatan ini, yaitu ada dari pihak rumah sakit dan juga dari pihak BPJS-nya sendiri begitu. Jadi kita juga tidak bisa menyalahkan salah satu pihak karena saya yakin ketika ada akibat pasti ada sebabnya juga begitu. Dan yang seperti yang kita lihat bahwa rumah sakit itu mau tidak mau mereka pasti akan berorientasi pada bisnis, betul nggak? Karena di sini saya juga sering mendengar beberapa berita bahwa lambatnya pembayaran klaim dari BPJS sendiri begitu. Jadi ketika rumah sakit sudah menanggung pengobatan dari pasien, namun susahnya klaim dari pihak BPJS sendiri menunggak begitu. Itu akan sangat menghambat operasional dari rumah sakit tersebut, mulai dari tidak tersedianya stok obat, lalu bagaimana untuk pembelian permakanan untuk pasien seperti itu, untuk kelancaran proses pelaksanaan dalam rumah sakit sendiri. Dan menurut saya juga di sini perlulah kerjasama dari berbagai pihak seperti itu. Dan mungkin di sini bisa ditambahkan lagi oleh Mas Muri. Ya, izin Ibu Moderator untuk menanggapi mengenai isu perbedaan pelayanan pasien BPJS dan pasien umum. Di sini saya akan menganalisisnya dari segi kerjasama antar lembaga BPJS dan RSUD terkait. Adanya perbedaan dalam hal layanan pasien umum dan BPJS tentu saja akan menimbulkan banyak pertanyaan. Kenapa pasien BPJS antrinya lama? Untuk mendapatkan perawatan yang cepat juga harus menunggu lama, yang membuat pasien BPJS seperti dianaktirikan, berbanding terbalik dengan pasien umum yang mendapatkan pelayanan serta perawatan yang cepat. Hal ini tentu saja akan merugikan masyarakat, dalam konteks ini pasien BPJS. Secara tidak langsung, ini sudah membuktikan bahwa ada kesalahan dalam kerjasama antar lembaga BPJS dan RSUD terkait. Perencanaan jangka panjang serta kerjasama antar lembaga, pertukaran informasi antar kedua lembaga tidak berjalan dengan baik. Salah satu penyebab kesalahan dalam kerjasama ini adalah pihak BPJS yang menunggak bayar tagihan, sehingga RSUD terkait membuat kebijakan untuk menolak pasien BPJS. Tentunya hal ini akan berpengaruh pada seluruh pelayanan serta perawatan pasien BPJS. Hal ini tentunya harus dirundingkan kembali dari kedua lembaga yang bekerja sama agar bisa terbentuk pelayanan optimal kepada pasien BPJS sehingga unsur whole of government dalam kerjasama antar lembaga berjalan dengan baik. Dan tidak ada lagi kata bahwa pasien BPJS sebagai anak tiri. Sekian, terima kasih. Oke, seru sekali ya kita membahas ini tentang bagaimana buruknya pelayanan dari BPJS ini sendiri. Dapat kita simpulkan dari diskusi kita tadi, teman-teman, bahwa dari tidak tercapainya nilai-nilai manajemen ASN, lalu buruknya pelayanan publik, di mana pelayanan yang sangat lama, lalu kualitas obat yang menurun, disebabkan dari kerjasama yang tidak baik, di sini mencerminkan dari tidak tercapainya nilai-nilai whole of government, dan di sini sangat berdampak
terutama kepada pasien itu sendiri. Sedangkan di sini ketika kita berbicara tentang pasien itu berbicara tentang nyawa, karena di sini berkaitan dengan kesehatan seperti itu. Dan menurut diskusi kita tadi ya, di sini sangat menyalahi dari prinsip BPJS itu sendiri yang tertuang dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2010. Di sini dijelaskan bahwa BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan dengan prinsip salah satunya yaitu hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta. Di sini dapat kita tarik kesimpulan bersama bahwa tidak tercapainya nilai-nilai mutu pelayanan publik berdampak kepada tidak tercapainya kepentingan masyarakat dan menyalahi prinsip dari badan penyelenggara itu sendiri. Sekian diskusi kali ini, semoga kita dapat mengambil pelajaran untuk kita ke depannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu.